Nah, Oke, setelah ini setelah energi angin kita akan belajar tentang energi biomasa, Kak. Wah, Jadi apa ini ini sangat biomasa menarik buat anak-anak nih. Dan masih jarang diketahui juga. Padahal mungkin sehari-hari kita memproduksi biomasa Memproduksi, ya. betul sekali. Nah, Iya. di sini energi biomasa, kenapa di sini ada sapi, ada kambing, gitu. Ini bagian dari contoh sederhananya, gitu ya. Jadi energi biomasa ini, Kak, adalah energi yang dihasilkan dari alam juga sebetulnya prosesnya, gitu kan. Nah, identik energi biomasa adalah sisa-sisa dari makhluk hidup. Oke. Bisa sisa manusia atau limbah manusia, bisa limbah tumbuh-tumbuhan, bisa juga limbah hewan, kambing, sapi, seperti itu. Nah, dari kotoran-kotoran ini, Kak, nanti bisa diproduksi nih sebagai penghasil biogas. Nah, kalau biomasanya sendiri kan tentunya kalau kita pelajari dari awalnya itu proses dari fotosintesis matahari ke tumbuh-tumbuhan gitu ya, sehingga bisa dimakan oleh manusia, hewan. Nah, sampai limbahnya pun nanti bisa menghasilkan biogasnya. Berapa lama untuk bisa jadi gasnya bisa 5 sampai 21 hari itu sudah menghasilkan gas. Betul. Dan maksudnya dari satu tempat itu perlu berapa limbahnya? Limbah apa? Betul, limbahnya ya. Sebetulnya tidak ada ukuran bakunya, Kak. Jadi setiap kotoran itu kalau misalkan kita tampung satu ember pun juga bisa menghasilkan gasnya. Tapi semakin besar penampungannya, maka semakin besar pula yang dihasilkan, seperti itu, Kak. Kalau kita di rumah nih, Kak, saran untuk adik-adik kita dah. Betul. Untuk bisa menghasilkan biogas atau biomasa ini mengumpulkan atau gimana nih, Kak? Ya, ceritanya? jadi sebetulnya di rumah tangga pun kalau diolah atau digunakan secara baik, itu juga sudah bisa menghasilkan gas, bisa digunakan untuk memasak, Kak. Jadi kalau misalkan satu rumah itu ada 5 orang, 4 orang, itu kan hampir cukup banyak limbah yang dihasilkan. Berarti dari septic tank itu ya? Betul. Jadi gambaran kecilnya ini misalkan ini adalah tabung septic tank, kemudian nanti akan masuk ke situ kotorannya, kemudian bercampur dengan air. Tapi ada syaratnya nih, Kak. Tidak boleh dicampur dengan deterjen. Karena deterjen? Karena kalau bercampur dengan deterjen maka bakteri-bakteri pembusuk ini akan mati, sehingga prosesnya cukup lama, harus menumbuhkan bakteri dulu baru proses lagi, seperti itu. Deterjen itu termasuk sabun? Betul. Jadi kalau yang paling bagus ya air tawar saja. Air tawar aja ya. Dan ya. hanya ditambah kalau itu misalnya septic tank hanya ditambah seperti apa ini ya, penyambung ke gas itu. Betul. Jadi ada pipa atau selang sebagai outputnya. Jadi untuk menghasilkan gasnya bisa disalurkan ke dapur, kita membutuhkan instalasi misalkan pipa atau selang seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk memasak secara langsung nih, Kak. Jadi kalau kita punya perumahan gitu, nanti yang satu pakai energi matahari, yang satu pakai energi banyak iritnya ya. Betul. Jadi itu sebetulnya kalau di kita sendiri ada konsepnya, kita punya rumah energi terbarukan. Jadi semua sumber atau kota masa depan itu semua sumbernya adalah dari energi terbarukan, dari matahari, angin, panas bumi, biomasa, seperti itu. Jadi memang benar-benar ramah lingkungan. Betul sekali. Dan itu sangat kita perlukan sekarang ini ya, Kak ya? Betul sekali. Dan itu juga bagian dari mengurangi gas rumah kaca. Go green, seperti itu.